Okay, so welcome to the Choice Voice Reading Workshop, student-centered literacy education organized by MGMP SMA Kota Makassar. My name is Dwi Damayanti and I'll be the host or I'll be the moderator for today's event. So before we officially begin, I would like uh, to tell you about the housekeeping rules. So please keep your microphone muted when you are not speaking, and we encourage you to turn on your camera and please use the Zoom background that has been shared in the WhatsApp group. And there will be a question and answer session at the end of the session. So you may use the chat box or you may use the raise and hand feature to ask questions directly. And the session is being recorded, so please be polite during the session and do not share your personal information in the chat Zoom. Okay, so to formally opening our event, please invite our Chief of MGMP SMA Kota Makassar, Mem Ainal, to give a short remark. So to Mem Ainal, the floor is yours. Alright, maybe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening, everyone. I'm truly delighted to welcome each and every one of you to our session tonight. This workshop is one of our ongoing professional development session. And tonight, we are proud to present you our topic under the theme Choice Voice Reading Workshop, Student-Centered Literacy Instruction. In this session, we will explore how to motivate and engage students reading through meaningful and engaging activity. So we hope this workshop will provide you with valuable insights and practical strategies, especially in teaching, especially in literacy, in the area of literacy. And of course, why we are doing this? Because, literacy is actually students' literacy also actually is on the spotlight, under the spotlight, because, the students' low literacy level has been criticized, and of course, the teacher is the one that has to be blamed for, and then we have to accept that. So this is a serious challenge. We have to face this together. And this workshop is one of our efforts to respond to that challenge. Therefore, I'd like to say thank you to all of you who want to participate in the tonight. Your presence shows your commitment to the education, to improve our education quality, and also to show your passion in teaching. And of course, not to mention, I would like to express my appreciation to the committee who has made this event take place. And tonight, I'm incredibly proud to present my loving, dear colleague, Ibu Tuti, Ibu Dr. Astuti Asis, teacher educator who has over 26 experience in teaching and educating teachers. So please welcome Ibu Tuti, and back to you, Ibu Dwi. Thank you. Okay, thank you very much, ma'am. Okay, so it is now my great honor to introduce our guest speaker, Ibu Astuti Aziz, MED PhD, who will be presenting the topic of reading workshop. So to Ibu Tuti, uh, we welcome you on the screen. Thank you. Alright, terima kasih Adik Dwi, terima kasih Ibu Ainal.
I really glad that tonight I got the chance to be with you all tonight, ladies and gentlemen. And I particularly really thank the MGMP Makassar for inviting me to this uh, what is the activity that, if I'm not mistaken, it is an ongoing program held by the MGMP Makassar, SMA Makassar. Okay, can you hear me clearly, ladies and gentlemen? Yes, ma'am. Clear, Okay, ma'am. thank you. Because, well, one of the problem of being a teacher for me is that I got problem with my voice. Some of people say that maybe my voice is too soft or something like that. But yeah, I don't have any microphone with me, so I wish you can hear me clearly there. Well, Ibu Bapak, allow me to share my screen now. Excuse me, host, disable participant screen sharing. Would you give me the access to share my screen? Committee, please. Dwi, Ibu Dwi. Wait, yeah, wait. Yeah, okay. I spot familiar faces here. Apa kabar, Dinda Widya? Lama tak jumpa. Alhamdulillah sehat, Kanda. Alhamdulillah. Ada kakak Samsudin Wahid. Ini supporternya MGMP Makassar setia ya. Okay, is that okay now? All Yeah. right, thank you. Let me share my sound too because I'm going to play a movie later on. Wajar nanti Ibu tengok. Okay. All right. Okay, let me start now. So I picked this topic, beyond reading, from passive reading to active thinking. I picked this title particularly after listening to several complaints and also based on my experiences as an English teacher, that we believe that reading is one of the receptive skills, right? Because we believe that speaking and writing is the productive skill. And because of the phenomenon of being the receptive skills, that teachers tend to see the activity also in a passive way, in the sense that well, the activity that we conduct in the classroom is quite ordinary one, reading the passage, answer the questions. Although we believe that when the first time we become the teacher, we become teachers, we are assigned to develop a lesson plan and always start with pre-activity, while activity, and post-activity. But when we come up to reading tasks, then it backs to setelan awalnya gitu ya, bahwa well, what the textbook said, then we will follow that. So tonight I'd like to to dig more and maybe to activate, because I believe that all of us actually think about how to engage our students more in our classes. So beyond reading tasks, from passive reading to active thinking is one way actually, that just maybe a mind shifting, that we could do a very simple activity to just make our classroom become a little bit different. So my name is Astuti Aziz. I am the junior of Kak Ainal Fitriani, both from IKIP Ujung Pandang and also from Monash University. And in every occasion, I'd like to endorse Kak Ainal, endorse Kak Ainal, that she is one of the person who always opened the door for me. Thank you, Kak Ainal. So I remember that when the first time I got my prajabatan in Pondok Darussalam. It's quite far away from here because I live in Goa. I live in Goa.
And at the time, the Australia Award Scholarship, we fill it manually. So we print out the form and then we fill it manually and then send the application. Uh, we post the application. So together, Kak Ainal and I filled in the application, but I didn't sign it yet. So she came to Pondok Darussalam and asked me to sign and send the application on my behalf. And Alhamdulillah, we both accepted. So I always endorse her. I always remember that she is one of the person who opened the door for me. So thank you very much, Kainal. My pleasure, dear. Berharap lebih You banyak you orang yang you seperti itu always selalu. you always told me about this one. Actually, I wish you didn't. Really. No, I should tell them because it is, really grateful, really to show my gratitude to Allah and also to you. I mean, it is a blessing to have a friend like you. Okay, so, well, that from Monash University, and then after 7 years, having my master degree after 7 years, after being a mother of three kids, and then I decided to continue my study to Victoria University of Wellington. It was a tough time at that time, but Alhamdulillah, I can also finish Yeah. it. Okay, Ibu Bapak, before going further, you can see the picture on your screen. We can see a glass of water still filled, and it's already full. Airnya udah tumpah kemana-mana. But I'd like you to look more carefully and maybe dig something from this picture. Not only what you see in the picture, but what is the meaning of this picture. Okay, anyone, you can write on the chat box. Also, you want to raise hand and speak directly. It's okay. What would you say? What would you comment? What do you see? What do you see in the sense that what's the meaning of the picture that you see on your screen? Anyone, please? Yeah, I think it is too much information we put in our students' brain. Then it is spilled over like the glass that we pour into water that we pour into the glass, and it's spilled over. That means that we give them too much information where their brain is not enough to cover those information. I think that's the idea. Thank you. Okay, thank you very much, Pak Sutrisno. So, Pak Sutrisno, okay, look from the students, from the students' perspective ya. Jadi kita sebagai guru dan bagaimana kita hendak memberikan informasi kepada siswa itu. Any other idea, please? One more. Oke, saya coba lihat catatannya di sini. Okay. Do not litter too much water. It is mubasir. Okay. Thank you very much, Ibu Bapak. Isn't it, Yes. isn't it an old method? I mean, it reflects that the students are not really expecting the information from us, and we still give them the information. I mean, the students do not try to develop their critical thinking. Okay, students do not try to develop their critical thinking, but tend to receive everything that we give to us, that we give to them. Okay, Ibu Bapak, thank you very much for your participations. Actually, I display this picture not for the sake of the students, but for the sake of you as participants of tonight's webinar. So nothing wrong with that. So I thank you very much again for your participation. But let me say something about that from my own insight for tonight's webinar. In our age, Ibu Bapak, maybe nearly 50 or around 50, maybe our brain condition is similar to the glass. A lot of information, knowledge, experience, maybe assumptions about how to teach reading, right? A lot of information that we get about how to teach reading. But when we maintain that situation, then
any new information that come, even the most fresh water that intend to fill into the glass will be useless. Ya, gitu seperti itu. Jadi saya hanya berharap bahwa ibu bapak malam ini bersedia sedikit saja untuk menumpahkan sedikit air dari gelas itu, mengizinkan barangkali new information that you are going to take tonight from me. Barangkali saya tidak akan meminta ibu bapak untuk mengosongkan, to empty your glass. No. Mungkin saya hanya akan memberikan 1 atau 2 tetes yang semoga bisa memberikan kesegaran dan juga memberi rasa baru terhadap air dalam gelas itu. Bibi sesuatu yang nampak sepele atau mungkin sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita lakukan, hanya diperlakukan berbeda sehingga dia memberikan warna baru terhadap pembelajaran reading itu. Jadi jangan biarkan waktu kita yang sampai sebentar insya Allah jam 9.30 sia-sia dengan membiarkan bahwa kita sudah penuh dan tidak bisa lagi menerima new information. So ini konsepnya Ibu Bapak adalah bahwa dalam perjalanan kita selalu ada konsep untuk to learn, to unlearn, dan to relearn. Oke ya Pak Uya? Alright. Saya lanjut, izin. Oke, so untuk merealisasikan tadi the title of the webinar tonight, I shared with the agenda. So we focus on reading. We might talk a little bit about about the importance of pre-reading activities, and also we will have a small talk about practical strategies, particularly about MTSS, multi-tier of support system, and also do some reflection at the end of the session. And while doing that, we will have lead-in activities in practice. And as I said before, a small talk, discussion, and also I give you short film. The practice, I wish we have time to do it in the breakout room before we go back to the main room for a presentation. A very simple presentation about the activity that we are going to have tonight. And let me start with this one. You can write down in the chat box. Ibu Bapak kalau mendengar kira-kira kata teks ini ya, mendengar teks bacaan di kelas, itu yang singgah di pikirannya apa ya? Teks bacaan, saat mendengar kata teks bacaan di kelas. Boring. Ada reading, ada boring, ada reading. Oke. Pak Sutrisno nih, langsung nih negatif nih. It is not interesting. Another negative perspective. Spirit, ada spirit dari Pak Irsyam. Irsyam Sam, boring lagi. Oke. Ibu Bapak, kira-kira kalau siswa dikasih pertanyaan ini apa jawabnya akan sama ya? Ada amazing, ada long text, ada lots of new vocabs. Okay, good. Sama-sama beberapa positif, beberapa negatif. Our nation is lazy about reading, ya, analyzing. Okay, good. Ibu Bapak bayangkan kita mengembalikan itu kepada siswa-siswa kita, ya. Bahwa, saya balik dulu kepada layar saya. Ini saya masih share screen kan ya? Alright. Nah, sekarang dari itu tadi, dari boring, dari long, mungkin, I don't want to doing overgeneralization that barangkali kebanyakan dari kita akan mengatakan hal-hal seperti itu karena tadi ada yang mengatakan amazing, ada yang mengatakan analyzing, berarti mind shift sudah bermain di sini. Jadi Ibu Bapak ini ada yang menarik. Reading is not about finishing the page, it is about awakening the mind. Setuju nggak? Setuju nggak? Kita bincang-bincang ya Pak Bu ya. Setuju nggak? Setuju nggak nih dengan it is not about finishing the page, it is awakening the mind.
Okay, agree. So, to what extent have you awakened your students' mind through reading? Boleh sering-sering Ibu Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan untuk awaken students' mind through reading? Anyone? Apa saja upaya yang telah dilakukan? Reading ini apakah cuma sekedar apakah kita sudah melakukan hal ini di kelas kita? I can agree more, yes. Apakah kita sudah melakukan hal ini? Digital literacy, oke, dengan digital literacy. Oke, Pak Mansur, boleh dengan Pak Mansur, boleh dibantu barangkali open mic untuk Pak Mansur, boleh share. Can you elaborate more about what you mean by digital literacy, Pak Mansur, boleh? Okay, thank you, Mem Astuti Aziz. So when I teach my student, for example, I come to new chapter about narrative text, for example. Yep. Before I explaining something about narrative text, or I show my slide about it, I always ask my students to open their mobile phone to search information about what is narrative text actually. Yeah, or I ask them what you have known about narrative text. I think it's very interesting. Why? Because I think Gen Z right now really like using their phone. So it's very interactive activities using their phone at the very beginning of the chapter. Thank you. Thank you very much, Pak Mansur. So you understand your students' character, that they like this one. They are more to gadgets. So you empower that that hobby or maybe that interest into your reading activity. Good, very good. Thank you very much. Well, Ibu Bapak, pembelajaran membaca itu kan ya, sekali lagi tadi kita berbicara tentang barangkali the ordinary passive reading task, reading and then complete the task, while realizing that actually reading is a process that allow us to apa namanya ini ya, untuk misalnya untuk membangun critical thinking, untuk menstimulasi apa namanya perspektif baru, untuk mengembangkan juga refleksi pribadi terhadap sesuatu. Jadi hal-hal inilah yang hendak kita perkuat gitu ya, bahwa kita jangan larut dengan keadaan seperti itu. It is really a positive point for Pak Mansur about digital literacy. Itu menjadi tantangan semua orang ya Pak. Kami saja, saya sehari-hari bekerja sebagai Widya Iswara. Dan sebenarnya audiens saya lebih banyak itu adalah para ASN gitu, ASN, tapi ASN sekarang itu semuanya udah yang kemampuan IT-nya mantap sekali. Sehingga kami bolak-balik ini pelatihan tentang bagaimana penggunaan IT baik dari Kominfo maupun dari LAN sendiri, itu tentang bagaimana supaya kita tetap bersama dengan audiens kita nantinya. Nah, terkait reading ini Pak Bu, tujuan reading kalau kita lihat ya, kalau saya mencoba menelisik apa sih tujuan pembelajaran reading ini? Di kurikulum secara umum disampaikan bahwa mampu membaca, diharapkan siswa peserta didik mampu membaca dan memahami berbagai jenis teks, baik yang familiar maupun yang tidak familiar, atau meresponnya secara mandiri. Kemudian dipecah lagi kalau untuk kelas 10, membaca respon teks, information gathering, identifikasi detail dan ide pokok, kemudian inferensi sederhana dan tujuan penulis, sementara agak sedikit lebih kompleks untuk kelas 11 dan 12. Membaca mandiri untuk learning and pleasure, ini kalau untuk learning and pleasure saja berarti udah levelnya lebih tinggi. Menemukan, mengevaluasi, mensintesis. Nah, ini udah masuk ke hostnya dia, ada inferensi mendalam, evaluasi kritis, mengenali isu, plot argumentasi, dan tujuan penulis. Ini secara umum ya yang di kurikulum kita, yang di kurikulum kita tentang tujuan mengajar ini. Nah, sekarang Ibu
Bapak boleh barangkali ini dulu sedikit-sedikit sekedar ini ya. Apakah pernah memberikan teks tanpa pemantik? Di Menti semoga bisa terakses ya. Saya coba dulu juga. Oke. Saya mau lihat Menti saya juga. Oke, silakan Ibu Bapak partisipasinya. Pernahkah Anda memberikan teks tanpa pemantik? So far, Ibu Bapak, saya nunjukin ya. Saya nunjukin, saya stop share dulu, kemudian saya nunjukin yang ini dulu ya. Wait a minute. So far, Ibu Bapak, yang terbaca di layar ini yang menunjukkan jarang itu ada sekitar 63%, kadang-kadang 33%, dan sering 11%. Masih bergerak ya. Saya balik dulu ke materi saya. Nah, ini menarik, Ibu Bapak. Menarik rupanya. Untuk tanpa pemantik, lebih banyak yang mengatakan jarang. Nah, kita lihat, Ibu Bapak, berikutnya bahwa sekali lagi kita berbicara, we are talk about reading comprehension. And when we are talked about comprehension, so actually the rule is the comprehension is built before, during, and after reading. Ini dia, yang tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa sejak awal kita menjadi guru, kita sudah dididik kayaknya untuk mempersiapkan itu pre, while, dan after atau post. Apa yang dapat dilakukan untuk comprehension ini adalah activating and building background knowledge, di antaranya dengan pre-activities. Kemudian thinking aloud to model inferences and questioning, and also discussing text structure. Kita akan melihat ini lebih dalam lagi, Ibu Bapak. Di bahagian tentang pre-reading ini, kenapa ini perlu pre-reading? Pre-reading tujuannya adalah untuk membuat koneksi, untuk mengaktifkan atau menstimulasi our students' curiosity, seperti itu. Sehingga maksudnya kegiatan-kegiatan pre-activity atau lead-in itu adalah kayak kunci membangun minat siswa. Bagaimana supaya mereka merasa terkoneksi dengan teks yang akan dibacanya. Ada banyak yang dapat dilakukan, Ibu Bapak. Saya kira Ibu Bapak sudah dengan pengalamannya yang tadi, dengan komposisi isi gelas yang sudah penuh itu, bahkan tumpah. Saya kira udah banyak sekali pengalaman tentang seperti apa saja kegiatan pre-activities yang dapat dilakukan. Malam ini mungkin I will share you some very simple, maybe very useful, but with a different touch yang akan saya berikan kepada Ibu Bapak, sehingga itu tidak menjadi old school, seperti itu ya. Yang ingin saya insist adalah bahwa betapa penting dari pre-reading activity itu. Bahwa kalau siswa tidak siap menerima teks, maka mereka tidak akan terkoneksi sejak awal. Mereka mungkin akan lebih susah untuk memahami ide utama itu. Dia juga menjadi tidak aktif, tidak terlibat, atau cenderung pasif, hanya menunggu instruksi. Tadi udah disampaikan, tadi bahkan perumpamaan gelas ada yang menyinggung itu, tidak terkoneksi dengan teks. Kemudian keterampilan berpikirnya juga tidak berkembang karena tidak terlatih untuk mengevaluasi, untuk menyimpulkan, hanya bermain pada tataran lots Q1 sampai Q3 gitu kan. Kemudian menurunnya minat baca, apalagi tadi ada yang mengatakan bahwa our culture is not about reading. Ini orang malas-malas baca ya gitu ya.
baca membosankan tanpa elemen yang memberikan ruang to explore any further kepada siswa itu untuk mencari tahu tentang apa sebenarnya, untuk membuat info itu relevan dengan kehidupannya sendiri. Dan itu akan membuat kurikulum tidak tersampaikan secara utuh. Sebagaimana tadi informasi di awal, mungkin di awal-awal hanya sekedar pemahaman sederhana, main idea, tetapi di kelas-kelas di ujungnya itu memang ada evaluasi, ada analisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, terkait dengan variasi strategi, saya mendengar ya, actually, the main point of choosing the topic for tonight is about the strategy that is tend to be very usual, tend to be very ordinary seperti itu. Dan ini pun sekali lagi saya sampaikan bahwa this is not a brand new thing that I will offer to you. Ini sesuatu yang sudah lama, interaktif, mungkin setidaknya dibagi 3 ya. Kalau misalnya strategi-strategi itu ada yang sifatnya interaktif atau berbasis tugas atau juga kolaboratif. Ada macam jigsaw reading, running dictation jadul banget. Saya paling suka dulu ini waktu ngajar running dictation karena siswa juga aktif banget melakukan ini. Gallery walk with reading posters, kemudian untuk yang bahagian tugas-tugas, simulasi, debat, talk show. Tadi barusan saya nonton terakhir sebelum masuk ke room ini ada YouTube 50 reading activities for English class. Lumayan dia simple penjelasannya tapi banyak memberikan ide mulai dari kegiatan pre-reading, while reading sampai post-reading. Nanti boleh dinonton Ibu Bapak. Role play-nya kemudian kolaboratifnya juga ada macam-macam. Terkait HOTS, higher order thinking skills. Higher order thinking skills yang kita tahu yang tampil ini adalah untuk yang HOTS-nya aja, loads-nya saya ketepikan. Ini hanya untuk HOTS-nya saja, yang untuk Key 4 sampai Key 6 ya. Yang pada tataran analyzing, how does the writer support their opinion, misalnya, kemudian evaluating, do you agree with the writer's argument and why, dan write a letter or article responding to the text, etc., etc., yang semacam ini. Ibu Bapak, nanti kita akan masuk ke sini. Kenapa sih HOTS-nya menjadi berbeda begitu? Tabe Ibu Bapak. Kalau pertanyaan pada tataran misalnya apa yang disampaikan, what is the main idea, what is bla bla bla, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tadi itu berada di LOTS. Kita sama-sama paham bahwa itu adalah belajar untuk tahu. Tapi yang kita coba catat dengan HOTS ini adalah belajar untuk berpikir. Jadi bagaimana menstimulasi. Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita ya, tentang stimulasi-stimulasi itu dengan gempuran AI, ChatGPT yang juga membuat proses berpikir kita menjadi begitu lebih mudah gitu. Tidak merasa lagi begitu tertantang, tetapi juga sekaligus kita merasa kehilangan sesuatu. Well, kita harus memberikan prompt yang jelas agar supaya kita memperoleh apa yang kita inginkan, tetapi untuk menghasilkan sendiri dibanding dengan menggunakan ChatGPT itu waktu yang diperlukan menjadi sangat efisien seperti itu ya Pak Bu. Tapi kita merasa kehilangan. Ingat banget saya, bahkan kemarin saya melihat ada teman yang share flyer tentang bagaimana membuat systematic review, satu percabangan untuk penelitian di mana kita hanya melakukan studi pustaka dengan menggunakan excluding dan inclusion kriteria yang semuanya dapat dilakukan dengan mudahnya oleh ChatGPT. Saya pernah melakukan 2 kali model penelitian seperti itu dan itu sangat menyiksa karena kita lakukan dengan manual, bagaimana kita mencari dulu artikelnya, kemudian menentukan tadi inclusion kriterianya, kemudian membaca artikelnya satu-satu menggunakan teknik-teknik yang juga sebentar akan saya paparkan di sini, dan sekarang itu terganti kekhawatiran tentang berpikir gitu ya. Tetapi ini juga menjadi tantangan tadi sempat disinggung di awal Kak Inal bahwa ada literasi yang menjadi isu di dunia pendidikan and teachers are blamed for that. So we got the challenge and we want to answer the issue seperti itu. Nah, sementara HOTS sendiri, kita melihat manfaatnya seperti yang Ibu Bapak dapat baca di sini. Ada pembelajaran mendalam, izin meminjam istilah pembelajaran mendalam. Walaupun saya sebenarnya tidak terlalu terlalu berinteraksi banyak sekali dengan pembelajaran mendalam. Tapi sependek pengetahuan saya, mendalam berarti bermakna ya.
relevan seperti itu. Jadi bagaimana kita menginternalisasi sesuatu gitu, bahwa kita melihat relevansi, kita melihat hubungan, kita melihat keterkaitan, dan kita merasa itu ada manfaatnya buat kita. Bukan sekedar menghafal di luar kepala. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sempat populer, ini masih ya sampai sekarang ya, kebutuhan di dunia nyata, meningkatkan minat dan keterlibatan siswa karena tadi engagement. Mereka lebih terlibat di dalam itu, sehingga mungkin akan mengundang rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Lalu membentuk pembaca yang kritis dan reflektif. Ini juga ada di HOTS itu. Nah sekarang without any further ado, kita mau masuk coba ke simulasi ini. Ibu Bapak, saya ingin sekedar menempatkan, barangkali kita bermain peran ya, Ibu Bapak mencoba merasakan gimana posisinya menjadi siswa seperti itu. Oke, nah Ibu Bapak, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan pertanyaan ini langsung dijawab saja 2 pertanyaan dalam 1 ulasan di chat box-nya. Pernahkah Anda salah dalam menilai orang lain, dan bagaimana Anda tahu bahwa seseorang itu baik atau jahat? Ya, boleh silakan gunakan fitur chat box-nya, Ibu Bapak. Pernahkah Anda salah dalam menilai orang lain? Dan bagaimana cara Anda untuk menentukan bahwa orang itu baik atau jahat? Pernah. Mm-mm. Dengan cara ngobrol. Dengan cara ngobrol, memperhatikan, mendengarkan nada suaranya, melihat tatap matanya. Bagaimana caranya menghadapi orang lain? Ya. Rata-rata pernah ya? Alright. Saya balik ke pernah dengan ngobrol, saya lihat dari nada bicaranya. Nada bicaranya. Oke. Masih fisik-fisik semuanya ya. Alright, kita balik lagi ke layar saya, Ibu. Pak. Oke, saya akan memutarkan video. Video ini mungkin udah pernah ada yang nonton. Silakan, tidak apa-apa, tapi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti video ini, dan saya juga akan mengikuti dengan naskah. Sekali lagi, Ibu Bapak mohon memposisikan diri sebagai siswa ya gitu. Kita mau ingin apa ya, mencoba merasakan the experience of the activity, of lead-in activity, of how to develop questions from lots to hots, of the experiencing again about the pre-reading, while reading, and also post-reading. Okay, allow me to play the video. Tidak apa-apa kali nggak ada deh. Tadi saya sudah share sound ya. Tapi film ini memang nggak itu kok, tidak ada apa namanya, tidak ada dialog.
Oke, saya stop dulu sampai di sini. What do you think will happen next? Coba itu dulu. What do you think will happen next? Tadi sempat nonton kan ya? Yes, ma'am. Ya, oke. What do you think will happen next? The grandmother thought the man ate his cookies. Mhm. Jadi udah sampai, memang the man ate the cookie, and then the grandmother got upset and shout at him. So what do you think will happen next? Mereka akhirnya jadian. Bagus banget nih Pak. Ini ide keren, ini menjadi plot twist di akhir ini. She will hit him in the head. Oke, she misunderstood. Ada Ibu Rahma Julianti, she misunderstood. Oke, saya lanjut dulu ya. The grandmother will get mad, but the boy doesn't care about it. Oke, saya lanjut dulu ya Pak Bu ya. Lanjut kita. Oke, Ibu Bapak. Tadi saya membuka dengan mengatakan, pernahkah kita salah menilai orang lain gitu ya? Dan don't judge the book by its cover, miscommunication from the woman. Ya, bukan miscommunication lagi, ini kayak misconduct bukan ini ya. Oke, Ibu Bapak. Well, saya come up with some next questions that I start from lots and also from pods. Let's have a look at that. Ibu Bapak. Oke. Boleh nanti dijawab masing-masing. What do you think is the message of the story? Tadi udah ada yang jawab, don't judge a book by its cover. Its covernya barangkali cenderung melihat bahwa anak muda ini agak selingean, agak indifferent gitu, cuek, tapi ternyata ya kita lihatlah endingnya seperti itu, ada twist seperti yang tadi dijawab oleh Bapak Ardiansah yang mengatakan mereka jadian. You can make up your story gitu ya. What assumption did the old lady make? Ibu Bapak. Were they fair kira-kira? Setelah kita melihat secara keseluruhan, barangkali kita melihat secara utuh tentang apa yang terjadi, yaitu sebabnya tadi saya mencoba untuk menghentikan di tengah dan meminta Ibu Bapak untuk menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, saya ingin difokus di pertanyaan yang ketiga. If the boy could speak, what do you think he would say? Boleh? If the boy could speak, what do you think he would say? Self-introspection, be careful. It is mine, not yours. Padahal kelihatannya kalau dia mengatakan, kalau based on the character that we all see from the movie, don't worry, mom, I'm a good boy. Yeah, I tend to say that too. Instead of saying no, it's mine, I would go with Pak Irsam. It's mine, but let me share. Wow, so sweet. Do you want? You can have mine, Grandma. I'm okay. So sweet. Ibu Dwi. Want some cookie? Let's see. Okay.
Next question, pertanyaan berikutnya Ibu Bapak kita lihat setelah nomor itu. How does this video relate to a time when you were misunderstood? How does this video relate to a time when you were misunderstood? Pernah ada pengalaman seperti itu? Better check yours than blame others. Itu kadang-kadang suka lupa kita Pak, Ibu. Kadang-kadang suka lupa. Makanya ini yang terjadi juga pada tadi, kasus yang tadi. So how would you relate? Have you got any experience similar to this one? Kira-kira mungkin ini setelah ini, look, setelah ini saya akan memberikan bacaan. Saya akan memberikan bacaan. Kalau saya melompat nih ke situ, kira-kira saya akan kasih bacaan tentang apa ya, Ibu Bapak? Let me check yours. Nah, oke, Ibu Bapak, saya ke pertanyaan terakhir. Rewrite the story as if it were told from the boy's point of view. Ibu Bapak, mungkin kita tidak akan sempat mengerjakan bagian ini. Saya hanya minta pendapatnya Ibu Bapak. Coba bayangkan, kira-kira kalau siswa kita dikasih pertanyaan yang terakhir. Rewrite the story as if it were told from the boy's point of view. Kira-kira apa yang Ibu Bapak harapkan dapatkan dari siswa? Dengan nonton video tadi, kemudian diminta untuk rewrite the story from different point of view, from the boy's point of view. Apa yang Ibu Bapak harapkan dapatkan dari siswa? Pasti akan ada macam-macam ya, Pak Bu. Boleh ditulis di sini? Atau boleh misalnya ada yang ingin langsung berbicara, silakan. Apa yang Ibu Bapak dapatkan dari siswa ketika memberikan pertanyaan untuk menulis ulang cerita, tetapi dari perspektif si anak, si pemuda tadi? Mana tadi pernah jadian? Just enjoy your life. Karena maksudnya iya, kalau Pak Mansur, karena kalau kita memperhatikan tadi ya bahwa kayaknya the characteristic of the boy again quite indifferent, pokoknya no problem lah, dia selengean gitu, jadi ngalir aja. Mungkin cara dia menceritakan itu juga ini kan ceritanya kayaknya perspektifnya dari old lady, bagaimana dia selanjutnya merasa bersalah. Video itu saya potong ya, video itu saya potong karena ada sekitar 4 menit lebih, hampir 5 menit, makanya saya potong aja. Jadi di segmen akhir dari video itu, setelah menyadari bahwa dia kuenya masih utuh, si ibu kan dia tadi ada scene dia tutup jendela kan ya. Jadi dia buka kembali jendelanya itu untuk melihat ke arah pemuda itu, hendak minta maaf gitu, tapi keretanya udah berjalan cepat seperti itu dan tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Met a strange grandma. You never expected anything at the end. Student will write based on their own sentence. Ya, tentu saja, based on their own sentence, based on their own imagination, then you will come up with very various interesting story that they could have. Gitu. Pasti tidak, jarang-jarang yang akan sama, karena mereka akan melihat ada yang gayanya selengean, ada yang gayanya memperhatikan informasi yang mereka dapatkan dari reading tadi, kemudian menyusun ceritanya. My student may will judge the story as describing that someone we can judge by wrong, the old woman and the strange boy. The old woman and the strange boy. Okay. Oke, mungkin kita akan bercerita kalau The Old Woman and the Strange Boy, barangkali ini adalah perspektif dari penonton yang kita melihat. Yang tadi kan, kisah tadi adalah perspektif dari The Old Lady, dan tugas yang kita berikan kepada siswa itu adalah write from your own, from the boy's perspective. Seperti itu. Oke, Ibu Bapak, saya lanjut dulu ya untuk yang ini. Masih sekaitan dengan itu, masih sekaitan dengan tadi, masih ada hubungannya ini ya Pak Bu. When you see this picture, Ibu Bapak, kira-kira what do you know about this one?
Boleh sambil bersuara aja Bu, biar lebih hidup. Di sini kalau yang ini kira-kira apa yang Anda ketahui tentang gambar ini? Boy scream. Mhm. Kalau gambar ini kira-kira tentang apa? A boy scream out loud. Scream out loud. Scream out loud. Is that a good thing? Is that a positive thing or a negative thing? It's a negative one, I think. Negative one. But do you Yeah. think it is relevant to our daily life? Do you see it almost everywhere or sometimes or whatever? Well, when a child gets tantrum because they couldn't get a toy, maybe Okay. Yeah. like that. They don't get what they want, Mhm. so The that is Paris the way boy. they react The to boy that. will say something. Maybe the Paris boy. Bad, something bad about okay, something bad about mom or dad. Okay. Okay, Bu Bapak. So actually, I'm leading you into a reading passage called Annoying Behavior. Okay. Knowing Nah, Ibu behavior. Ya, So oke start. Ibu Bapak, ini oke Ibu Bapak saya memberikan waktu barangkali sekitar 2 menit, 1 menit untuk membaca ini, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang akan Ibu Bapak jawab melalui idea boards ya, silakan dibaca. Nanti akan saya bagikan pertanyaannya apa reading passage-nya juga di sini, tapi kita baca dulu yang ini ya. Oke, boleh saya pindah ya? Udah dibacanya ya? Oke. Nah, sekarang Ibu Bapak boleh dijawab ini dengan menggunakan idea boards. Nanti kalau pakai idea boards, entah pakai HP ya. Kalau menggunakan idea boards, oke saya pakai HP coba. Oke. Saat kita open, Ibu Bapak akan sampai pada 4 pertanyaan. What is the other's main point? Itu yang pertama ada tanda panah kecil di ujung, silahkan diklik yang itu. Kemudian ada kata got any ideas, klik di got any ideas. Kemudian kita ada space warna kuning, silahkan dijawab di situ. Kalau selesai, submit. Kalau selesai di submit, ingin pindah ke pertanyaan berikutnya, di bagian atas ada tanda panah kecil lagi, boleh memilih pertanyaannya yang berikutnya, do you agree with that? Kemudian sama prosesnya diulang. Ada 4 pertanyaan di sini. Oke, dijawabnya simple-simple aja, Ibu, Pak. Oke, saya sampaikan dulu, saya coba perkecil dulu, saya sampaikan juga linknya di chat box. Saya sampaikan linknya di chat box, kemudian juga saya mau
reading resources-nya saya sekalian bagi di sini Ibu Bapak untuk bisa melihat HOTS practice. Oke, belum ada yang masuk di idea boards-nya. What is the kalau Bapak Ibu mengaksesnya lewat laptop, nanti menjawabnya itu dengan mengklik tanda plus di samping masing-masing pertanyaan. Oke, sudah ada yang menjawab pertanyaan kedua. Do you agree with it? And why? You don't need to write down your name there. Tidak perlu. Kalau udah selesai, silakan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. If you could change one thing in the text, what would it be? Untuk pertanyaan ketiga. Dan atap kita di paling atas, tempat pemanasan untuk berenang. Kita bikin rumah sakit beneran, pasti berenang. Yuk, tunggu dia ke sini. Kamu pasti bisa. Oh, alright. Dia udah nemu jalan ke lantai paling atas. Keren. Ayo kita lihat aksinya di sini. Bruno suka camilan. Tenaga terisilan. Kayaknya masih kurang. Ayo Bruno, masih banyak lagi di depan. Lihat, dia mau terowongan itu. Iya, dia. Matime pakai pace karpe. Stop share yang ini ya Pak Bu ya. Saya akan share jawabannya Ibu Bapak. Perasaan tadi sudah ada deh yang jawab. Oh ya, sudah ada yang jawab di sini. Untuk nomor 3. Please wearing a mask in public. Please wear a mask in public. Nothing I could change. Tadi sudah ada yang tulis ada change. If you could change one thing in the text, what would it be? Oke, Ibu Bapak. Saya stop share ini. Saya balik ke layar saya yang aslinya. Yes. Oke. Ya. Oke, Ibu Bapak. Sekarang saya gini nih. Ini kan ceritanya tadi saya sudah buka. Saya ingin menempatkan Ibu Bapak berada di posisi siswa. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya berikan untuk mengisi idea board ini, tetapi lumayan nih takes time lah. Apalagi ketika when we move to the third and fourth question, it requires more thinking, ya kan? Gitu, karena tadinya bahkan untuk pertanyaan nomor 3 sudah ada yang menjawab, kemudian kayaknya dihapus, lalu nothing would I change from the text, seperti itu, sampai berubah pikiran gitu. Kemudian untuk bagian create a short tweet about this. Now, ada pengalaman yang Ibu rasakan di sini tentang proses berpikir itu, tentang bagaimana Ibu Bapak mencoba untuk terkoneksi dengan bacaan itu. Untuk barangkali tadi kalau tidak salah ada yang mengatakan bahwa I will put apa tadi ya. Sebentar saya cek lagi kembali, saya punya idea board ya. Tadi ada sempat yang menulis bahwa the passenger that couldn't stay still gitu ya, nggak bisa tenang gitu ya, nggak bisa tenang itu yang I will put that as number 1 seperti itu. Itu ini look, bahkan nomor 3 masih left unfilled gitu ya, belum terisi dengan sempurna. Sudah lompat ke nomor 4. Ada yang sederhana, don't cough, protect yourself, protect others. Prinsip dari wearing mask tadi ya, Ibu Bapak.
Kita merasakan bahwa di sini ada perbedaan level berpikir yang require kita untuk yang itu tadi proses pikir yang berbeda dengan pertanyaan nomor satu, dengan pertanyaan nomor dua, pindah ke nomor tiga, gitu ya. Saya balik dulu ke layar saya. Ini PPT ya, yang Ibu baca ya PPT ya. Di layarnya Ibu Bapak PPT ya. Iya. Oke, PPT. Oke, maaf saya takutnya tadi masih di idea board. Nah, Ibu Bapak, sekarang resource yang kedua sudah saya bagikan kepada Ibu Bapak. Ini yang minta saya barangkali bisa bisa nggak main di board Ibu Ainal? Bisa nggak? Apa memungkinkan main di board? Dek Dwi, Berapa isi nih? Breakout roomnya mau berapa? tiga aja, tiga aja, 3 aja, oke. tiga aja. Action. So the instruction is already shared. Saya tadi bagikan ada file di chat box-nya tentang bacaan ini. Jadi kali ini Ibu Bapak, so the second one I already give you the example about the three thing actually, and I'd like you to do the same. Pertanyaannya itu adalah design one lead-in activity. Saya tahu ketika kita berbicara ini pasti, apalagi kalau kita bekerja dalam breakout room pasti akan banyak. Silahkan di list aja Ibu Bapak. Nanti mungkin akan dipilih satu yang akan mewakili atau yang dianggap paling menarik sebagai lead-in activity. Kemudian 3 pertanyaan mulai dari lots ke hots terkait dengan ini. Eh, saya belum join ya, saya belum join dulu ke grup itu. Saya belum join dulu, saya jelaskan dulu yang apa yang akan dikerjakan. Kemudian rancang kira-kira satu post reading task terkait dengan materi itu. Sebentar lagi di chat box juga akan saya bagikan panduan untuk pembuatan pertanyaan lots dan hostnya. Ibu Bapak so don't worry about that. Barangkali kita bisa bekerja ini 5 menit mungkin bisa ya Bu? 5 menit bisa ya? Ya, 5 menit. Oke, sekarang saya bagikan yang panduan untuk hostnya ya. Host dan lotnya tentang host dan lots. Nanti setelah ini kita akan kembali ke main room. Oke, udah. Saya tahu yang saya tampilkan adalah pertanyaan yang mana. Full dulunya, Mas. Ini 3 doang ya. 3 doang. Mendesain lead-in activity, kemudian untuk menyusun pertanyaan lots hingga hotsnya, dan kemudian post reading activity-nya seperti apa. Post reading activity.
Daily breaking news and whispered call. Mungkin yang tidak bergabung di breakout room Sri, boleh di sini juga diskusi ya, sambil tunggu teman-teman yang lain gabung kembali. Berapa menit, Mem Tuti? Udah deket-deket aja nih. Tadi saya kayaknya 5 menit. Udah menit ke berapa ini ya? Oke, tunggu. Soalnya waktu Saya, kita udah. saya lihat dulu mereka udah selesai apa belum. Dua menit lagi kita balik ya. Oke. 25. Ya. Ya. Oke, mungkin udah perlu siap-siap untuk balik ke main room, Mem. Sudah. Oke. Boleh balik ke main room? They're on the way. Oke. Twenty nine tadi sempat lihat ada 60 ya?
Yap, kan kembali kok. Okay, okay, you are back. Oke, sambil menunggu yang lain barangkali untuk bergabung bersama kita, Ibu Bapak dari entah dari kelompok BOR 1, 2, atau 3, adakah yang mau share? Adakah yang mau share tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sempat tadi dilakukan Ya, untuk kita menjawab semua pertanyaan? Oke, ada Bu. siap. Silakan, Ibu, Bapak, ada silakan. teman ya, Ibu. Ya. Silakan yang dicatat tadi Ibu dari room 3. Menteri. Oh, Oke, silakan Bapak, silakan. ya, ada teman dicatat tadi. Oke, ada sudah tadi dalam waktu singkat, udah you share, Ya, ya, you share the Yeah, task. we have already discussed about that, ma'am. Excuse ya, me. oke. I am yeah. Sorry, Perkenalkan dulu I Bu. turned From on the camera. Will introduce our be group. Yeah. Introduce our group. Yeah, I Second will person. share the I'll Ya, share Ya, oke, your screen. Yes. izin sharing layar ya. Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi tadi dalam waktu singkat itu untuk pertanyaan pertama about design one lead activity, teman-teman di room discussion itu memberikan ide Mm-mm. untuk ketika kita mau mempersiapkan one lead activity, katanya kita harus memberikan pemantik gambar pemain terkenal, pemain sepak bola Main bola. terkenal, Ya. terutama Carlo Ancelotti-nya tersebut. Terus yang kedua untuk pertanyaan dari low thinking skill to high thinking skill, yang pertama tentang siapa itu Carlo Ancelotti yang bisa Ya. didapat di teksnya, terus yang kedua tentang bagaimana achievement-nya atau pencapaiannya selama dia menjadi football soccer, and then yang ketiga pendapat siswa tentang Carlo Ancelotti ini. Ya. Apakah dia itu layak disebut sebagai legend from football atau tidak? Seperti itu. Untuk yang terakhirnya itu belum sempat karena langsung tertutup. Waktu. Iya, like that. Oke. By the way, saya juga kayaknya agak gagap nih. Carlo Ancelotti emang pemain ya? Setahu saya dia Trainer. coach ya? Dia coach. Ah, Dia coach. Ya. Oh, Dia baru-baru Iya. dari Real Madrid ke Brasil. Iya, lama banget di Real Madrid ya bersama Ya. Ronaldo itu ya. Ya. Oke. Nah, kalau sempat kira-kira post activity, kira-kira apa yang akan dilakukan? Dia nggak sempat tadi katanya ya. Tapi kira-kira kalau dikasih waktu lagi, kira-kira kayak apa post activity-nya? Hmm, Terus activity-nya, apakah dia sukses membawa Brasil atau tidak menjadi juara? Mhm, mhm. Ada sebenarnya role play. So we give a role play. I mean, like we divide the students into several groups, and then we ask them to make a role play about The coach. like Role play of how to coach the how soccer to gitu ya, coach the something like team. that ya. Football Okay, how to team. coach the team. Okay. Or how to be Erick Thohir gitu ya, untuk mencari how to be Erick Thohir juga bisa ya. Oke, hanya saya tertarik pada pertanyaan ketiga yang tadi yang masuk di kategori host-nya. Apa tadi, boleh pertanyaan ketiganya Bu Nisa? Ibu Nisa? Di pertanyaan ketiganya yes, tadi, ma'am. So what do you think, atau pertanyaan yang ketiga tadi yang dikategorikan sebagai host-nya? it's about students' opinion of Carlo Ancelotti that layak untuk disebut sebagai legenda football atau enggak. Oh, seperti itu. Oke. Itu masih terkait dengan opinion ya. To what extent do you think it could be categorized as hoax? Gitu. Remember, Ibu Bapak, tadi saya sempat membagi ya tentang hoax itu ya.
tentang HOTS itu mohon dicermati baik-baik. Jadi HOTS itu ketika kita balik pada aktivitas simulasi, ketika untuk nge-tweet, HOTS yang paling tinggi kan to create gitu, to create something new from the things that we explore seperti itu ya. Jadi something new lah yang berbeda dari situ. Mungkin yang agak berbeda dan role play itu bisa masuk kategori satu dari masuk di post activity-nya, dan itu juga masuk kategori create. Selain post activity dia bisa masuk HOTS juga karena dia itu betul-betul meng-create sesuatu. Jadi intinya create tadi ya kan, saya maaf tidak sempat menampilkan tentang rentetan atau apa scaffold dari higher order thinking skills itu tuh, tapi saya ada bagikan di ini ya. So anyway, thank you Ibu Nisa dan teman-teman dari Berkeley. Oke, baik Ibu Bapak, saya lanjut dulu sedikit. Saya ingin memperkenalkan sesuatu kepada Ibu Bapak untuk di akhir waktu kita ini yang sebentar lagi ya. Mohon maaf Bu Ainul, sampai beberapa ekstra yang saya diberikan ini sudah 9:31 nih Bu. Ya, Papa, go on. Everyone Jangan, is orang mau tidur. Oke, Papa. Ibu Bapak, izin saya memperkenalkan sesuatu nih. Ini saya ambil dari Branching Minds. Dari Branching Minds ini dia memperkenalkan, barangkali udah pernah didengar juga, the multi-tiered system of supports. Jadi ini adalah sistem berjenjang, sebuah framework yang digunakan untuk pembelajaran reading, yang mana tujuannya sebenarnya bagaimana supaya bisa memberi dukungan secara akademik dan juga emosional kepada seluruh siswa juga, agar supaya mereka bisa mendapatkan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan potensi mereka. Kebutuhan dalam artian adalah bahwa misalnya seandainya mereka butuh pendampingan, maka itu akan diberikan. Dan kalau misalnya lihat potensinya bagus, maka apa yang akan dilakukan oleh guru untuk mengatasi itu. Jadi rohnya dari MTSS ini adalah differentiated gitu ya. Nah, seperti apa itu? Dia memperkenalkan 3 tier model. Tier yang pertama, Ibu Bapak, ini adalah high quality atau whole class teaching. Jadi di sini diperuntukkan untuk semua siswa. Ini untuk semua siswa, jadinya kayaknya seragam gitu. Seragam, kemudian kapan kita mesti pindah kepada tier kedua? Tier kedua itu adalah untuk beberapa kelompok siswa yang butuh bantuan tambahan, kayak kelompok-kelompok kecil. Di sini bisa dimanfaatkan misalnya peer teaching gitu ya. Kadang-kadang kan kita mendudukkan atau membiarkan siswa bertanya kepada temannya yang udah lebih advance sedikit. Dan tier 3 itu kalau yang sifatnya benar-benar individual. Ada yang kadang-kadang siswa ada yang benar-benar struggle, yang sampai konsep-konsep dasarnya saja dia tidak paham. Jadi model tujuan dari MTSS ini itu sebenarnya adalah memberikan pemahaman yang cenderung merata kepada semua siswa. Jadi dengan model differentiated intervensi yang dilakukan juga berdasarkan data dalam artian karena kita memperhatikan guru kan paling jago tuh kalau mengajar tuh sudah bisa menilai bahwa ini kayaknya udah dapet, ini belum, saya perlu ini, saya perlu itu. Data itu yang dimaksudkan dengan bahwa intervensi berbasis data. Kemudian juga dengan seperti itu maka ada kesempatan untuk mengembangkan strategi yang kita gunakan itu secara fleksibel dan reasonable dan juga responsif karena kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, Ibu Bapak, untuk pendekatan tier model ini paling efektif dia kalau digunakan dalam bacaan yang sifatnya adalah close reading. Close reading itu kayak naskah pendek yang dibaca berulang secara mendalam disertai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, Ibu Bapak, untuk tier ini juga sebenarnya maksudnya kenapa dikatakan dia mendukung diferensiasi? Karena di sini kita menggunakan naskah yang sama, kemudian jenis pertanyaan juga pertanyaan mulai dari lots hingga ke HOTS. Tapi tadi kayak saya itu menggunakan Ibu Bapak tadi resource apa yang saya gunakan ya, newsenglish.com, breakingnewsenglish.com. breakingnewsenglish.com yang saya pakai untuk word football dan juga annoying behavior itu Ibu Bapak saya ngambil dari level 6. Nah, itu di situ ada level lebih rendah. Level 5, level 4 sampai level 3 itu ada.
dengan tema yang sama. Judulnya tetap misalnya annoying behavior atau word football, tetapi itu kata-kata yang digunakan dia lebih simple gitu. Dengan panjang naskah yang juga bervariasi, itu sudah lengkap semua, sudah ada pertanyaan-pertanyaannya di situ. News English breakingnewsenglish.com nanti bisa diakses di situ. Ada banyak sekali tema-tema sesuai kebutuhan Ibu dan Bapak. Oke, saya lanjut dulu yang untuk ini Ibu Bapak. Penjelasannya seperti ini Pak Bu, dia agak balik di sini ya. Jadi yang tier 1 ini itu adalah semua siswa diberikan misalnya core reading, close reading yang sama, di mana teksnya itu benar-benar mereka bisa akses tetapi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Di sini pertanyaannya tadi yang saya berikan itu pertanyaannya mulai dari lots hingga ke hots. Kapan kita pindah ke tier 2? Itu kalau kita melihat bahwa tidak semua siswa itu ter-engage di tier 1. Maka kita memperhatikan itu lalu kita ke tier 2, mendekati beberapa yang memang butuh intervention dengan misalnya dengan kelompok-kelompok kecil, dengan teks-teks yang barangkali banyak panduannya, barangkali di situ ada glossary, daftar kosakatanya yang diberikan agar supaya panduan itu sifatnya lebih intens dan benar-benar membantu siswanya. Dan tier 3 ini yang kalau misalnya benar-benar mereka butuh pendekatan secara individual gitu, karena pemahaman yang dasar saja dia tidak dapatkan. Dan inilah di sini perlunya kita mencari alternatif tadi, bahwa maybe you need to find an easier text. Dalam hal ini tadi yang saya bilang bahwa breakingnewsenglish.com itu menyediakan beberapa level untuk bisa dijadikan sumber Ibu Bapak. Dan di sini juga barangkali kalau di tier 3 kita bisa menggunakan bantuan-bantuan yang lebih banyak yang sifatnya visual, audio, atau juga yang modelnya lebih realistis seperti itu. Nah, ada dia memperkenalkan yang tadi Branching Minds memperkenalkan 5 strategi. Yang pertama adalah graphic organizer, kemudian provide background and active prior knowledge, active reading with annotation. Saya lanjut dulu graphic organizer-nya. Graphic organizer saya kira ini klasik ya Ibu Bapak. Kita sudah terbiasa dengan ini, dan sekarang alhamdulillah dengan tadi digital literasinya anak-anak itu mantap sekali. Kita percaya bahwa presenting information in both text and graphic format itu benar-benar bisa model mereproduksi satu informasi itu dengan cara yang lebih eye-catching. Di sini juga bisa melibatkan kreativitas anak-anak, entah dia menggunakan model graphic organizer yang mana, dia menggunakan Canva. Ini yang kalau yang ini misalnya yang saya gunakan di sini, saya menggunakan graphicorganizer.net. Tetapi bisa jadi misalnya apa sih yang kita lakukan di sini untuk ideas for implementation-nya dari yang ini adalah misalnya kalau compare and contrast itu kan biasanya kita menggunakan tadi yang model Venn diagram. Gunanya biasanya adalah untuk to classify and identify idea, kemudian table dan chart untuk organizing, kemudian image itu biasanya untuk visualization for better memory and understanding, kemudian brainstorming mapping biasanya itu biasanya kita pakai untuk pre-activity, misalnya sekali lagi ini untuk connecting information with the text. Kemudian yang kedua, kalau provide background and active prior knowledge itu, ini juga yang masuk kategori tadi di lead-in activity ya, Ibu Bapak. Di lead-in activity ini, karena ini pasti akan ada istilahnya hook di sini. Provide a mental hook, gitu. Jadi supaya nancep nih, teringat selalu. Mendalam gitu, kalau kita katakan mendalam gitu ya. Jadi ada yang utamanya tujuannya adalah to promote ultimate understanding di sini ya, agar supaya dan relevancy with students lain tentang apa yang dilakukan itu. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan sekaitan dengan ini, misalnya when you want to use video or audio, virtual reality field trip, bring in subject matter, artifact discovery. Artifact discovery tidak melulu berarti sesuatu yang jadul ya, tapi artifact discovery di sini lebih bermakna bahwa something that is created, used, and modified by human, seperti itu. Family photo bisa menjadi artifact discovery kalau itu ada kaitannya misalnya dengan materi-materi yang akan diajarkan. Berikutnya
active reading with annotation. Ini yang saya bilang jadul, tapi sampai sekarang saya paling suka yang ini. Kalau saya mencatat menggunakan resource yang saya gunakan untuk presentasi ini, saya masih suka print out, kemudian saya coret-coret di sini, saya kasih tanda-tanda, jadul banget. Tapi di PDF juga bisa, saya kira sudah dilengkapi dengan dengan highlight, dengan underline, bahkan kolom untuk memberikan catatan-catatan. Tapi ya mungkin karena usia juga faktor U, makanya lebih mengurangi radiasi dengan layar. Jadi saya lebih senang untuk ini. Tapi kita juga bisa memperkenalkan kembali kepada siswa, ibu bapak, bahwa ada cara yang kayaknya dan hubungan kita dengan bahan bacaan itu menjadi lebih, kalau di saya itu menjadi lebih dekat lah. Apa? Oke, di sini yang ibu bapak lihat ada close reading symbol. Jadi di close reading tadi, yang tadi bacaan pendek sederhana yang dilakukan berulang, dilakukan mendalam, itu ada simbol-simbol yang kita bisa jadikan panduan untuk memberikan tanda-tanda pada bacaan itu. Misalnya ini jadi ini kesepakatannya, terserahnya kalau misalnya ibu bapak ingin membuat satu simbol sendiri, yang penting konsisten aja, jangan ditukar-tukar, ibu sendiri yang pakai, maka itu bisa. Misalnya menggunakan highlight kalau ada important words, mengunderline the main idea, kemudian memberikan label biasanya warna-warni kalau ada detail-detail, something you have a question about, ada question mark-nya, kalau unknown word-nya dikasih tanda circle, kemudian star untuk interesting information. Ini sebahagian dari close reading ya. Close reading sendiri itu sebenarnya maksudnya aktivitas yang sederhana, di mana bahkan kadang-kadang guru seharusnya juga memberikan contoh untuk bagaimana melakukan dan menggunakan simbol-simbol ini untuk kebermanfaatannya kepada siswa-siswanya. Yang keempat itu ideas for implementingnya dulu. Use a copy of text the student can write. Kemudian model how to take notes in the margin while reading with the displayed copy of the text. Kemudian while reading, stop and answer questions student may have. Define any unknown words. Kemudian make connection to other material. Itu dia. Reteach new and important concepts. Ini harusnya lebih cocok kalau reading secara umum ya, barangkali yang tidak terkait dengan bahasa Inggris atau terkait dengan matematika. Kalau level tinggi ya, kalau level tinggi readingnya ini untuk pemahaman konsep awal, barangkali untuk membangun jembatannya dulu kepada anak-anak supaya dia tidak lost. Identifying the skill within the lesson, kemudian short preview, activities atau short video, kemudian database online. Dan yang terakhir adalah vocabulary instruction and word maps. Word maps. Nah, ini dia. Yang sebenarnya kegiatan yang paling banyak adalah tentang vocab. Karena kadang-kadang siswa suka lost gitu gara-gara tidak paham dengan certain vocabulary in the text. Lalu mereka spend much time of try to identify the meaning of the new word, walaupun sekarang agak dimudahkan dengan misalnya penggunaan gadget mereka, tetapi ini ada cara yang bisa digunakan. Dia menyarankan misalnya ini adalah word map-nya, agar supaya tadi hook-nya bisa lebih dalam, bisa lebih tinggal. Word map-nya sebenarnya ini bagian dari graphic organizer juga. Seperti itu ya. Jadi misalnya ini menggunakan vocabulary word-nya itu apa, satu kata atau beberapa, ya satu kata misalnya, kurang lebih modelnya seperti ini, silahkan dimodifikasi aja. Kemudian draw a picture of it, define the word in your own words, kemudian use the word in a sentence, dan sinonim. Dengan seperti ini biasanya hook itu bisa lebih dalam karena intensitas kita dengan kata baru itu lebih banyak, seperti itu. Indra yang kita libatkan lebih banyak gitu ketimbang misalnya dengan, apalagi kalau bertanya ke teman di samping ini artinya apa sih gitu ya. Jadi proses memori, effort yang kita lakukan, bagaimana tadi kita memaksa otak tadi untuk mencari sesuatu yang baru, itu berbeda dengan ketika bertanya atau langsung mencari di kamus-kamus saja gitu. Ini proses pikirnya lebih banyak, dan itu yang membantu kenapa tadinya coach itu sangat diperlukan, dari sekedar tahu menjadi mengembalikan fungsi otak ke fungsi sebenarnya, yaitu berpikir. Caranya develop a vocabulary routine, introduces new concept and specific words, kemudian teach common morphemes. Okay, ini sounds very
ini ya, linguistik. Kemudian allow student to design a word map yang seperti ini, mungkin bisa diimplementasikan. Kemudian ada word walls with picture for classroom display. Oke, Ibu Bapak. Oke, saya tidak ambil yang ini. Saya mungkin akan berakhir sampai di sini dulu. Barangkali masih ada waktu untuk question and answer. Silakan Ibu Bapak. Wah, sudah habis. Silakan. Okay, thank you very much, ma'am. So, Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dwi. yeah, thank you very much, ma'am. So before we would like to open the Q&A questions, let's make a short or brief summary about what we have learned for today. So, reading is not only a foundation of skills, but it is a powerful tool for us, specifically to improve the critical thinking and creativity of the students. So, we hope that the strategies, insight, and the discussion that has been shared today will be useful for our teaching practices. Okay, so I would like to open the floor for the questions. If you have any questions, ma'am and sir, you may type your answer in the chat box, or you may use the raise hand features in the Zoom features. Okay, silahkan Sir Sutrisno. Please turn on your camera and mention your affiliation, sir. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Wait a minute. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. It is glad to see you. It's very good and very interesting presentation. Jadi mungkin kalau misalnya kita paparan terakhir, ma'am, ini MTSS ini sangat menarik bagi saya. Karena sebenarnya saya juga selaku wakase kesiswaan di lembaga kami yaitu Golden Gate School. Mungkin kalau diterapkan di luar dari konteks reading, mungkin memang MTSS ini bisa diterapkan karena sifatnya berjenjang dari tier 1, 2, 3. Jadi mungkin kalau diklasifikasi anak-anak yang memang mulai dari yang bermasalah sekali sampai mungkin permasalahannya ringan, ini bisa dilakukan pembimbingan. Jadi kalau mungkin kita kembali ke topik kita tentang reading, mungkin ini juga bisa diterapkan juga, mulai kita mengklasifikasi anak-anak yang mungkin secara secara akademik memiliki banyak kekurangan. Tapi kan kendala kami juga itu karena mungkin kalau dari segi bahasa Inggris kan kalau MTSS ini mau diterapkan juga butuh mungkin keterlibatan pihak orang tua atau keluarga untuk mendorong anak-anak punya kebiasaan membaca, meningkatkan kemampuan literasinya agar program-program sekolah untuk kegiatan-kegiatan reading itu bisa dijadikan bagian dari rutinitas mereka juga, karena kan anak-anak juga kurang minat juga membaca. Itu juga kalau mungkin di sekolah sudah disiapkan bahan bacaan, gurunya sudah kreatif menyiapkan materi, tapi mungkin juga kalau di rumah juga kurang ditunjang dengan dorongan dari orang tua untuk mungkin kegiatan pembelajaran pasti nggak optimal. Kira-kira untuk mengatasi kayak gini gimana, mem ya? Terutama bagi anak-anak yang kurang support lah dari lingkungan keluarga dalam menata dia punya kemampuan supaya reading habitnya ini bisa meningkat. Ya, saya pikir itu, mem. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Pak Sutrisno, Global English School, such a good school, great school there. Oke, senang bisa berkenalan dengan Bapak Wakasek ya. Oke, bagaimana MTSS ini dengan dukungan yang masih minim gitu ya. MTSS balik lagi ya Pak. Satu hal lagi yang menjadi tantangan kita adalah serbuan dari AI. Gitu ya, serbuan dari AI yang begitu mempermudah kehidupan. Tetapi alhamdulillah misalnya kalau kita di usia kita ini kan karena kita pengalamannya lengkap, mengalami semuanya sampai ada AI ini, akhirnya kita bisa memilah dan menilai kira-kira mana yang lebih worth it buat kita.
dalam mendesain presentasi ini, saya sedikit banyak menggunakan AI juga. Tetapi saya juga ada searching, mencari referensi-referensi yang bisa saya gunakan di sini, menggunakan tadi, karena maksudnya sebelum masuk ke practical reading comprehension, termasuk dengan reading annotation, itu memang itu sudah menjadi kebiasaan untuk membuat tulisan-tulisan di samping itu ya. Cuman terkait tadi bahwa dukungan itu, Bapak, memang itu challenge yang benar-benar barangkali juga menjadi fenomena yang butuh kerjasama banyak dari kita semua. It takes a village to raise a child, ya Pak, ya kita pahami itu. Kita sekolah punya program bagus, kita mau menerapkan ini. Kalau kita tidak butuh, kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, maka itu juga bisa, saya tidak mau mengatakan itu useless, tetapi mungkin tidak akan seefektif yang kita kira. Lalu apa yang dapat kita lakukan kira-kira? Well, sebenarnya ada kaitannya dengan final quote yang akan saya sampaikan berikutnya, Bapak Ibu, bahwa the gap between where students are and where we want them to be might be too big to achieve. Seperti itu. Ya, bahwa itu tuh ideal, termasuk juga dengan fenomena yang terjadi di global English school dan juga di sekolah-sekolah yang lain. Tetapi by considering that we have strategy that scaffold barangkali for understanding and organizing content seperti tadi model tier system itu, saya kira bisa remove the barriers to success seperti itu ya, untuk start and closing those gaps seperti itu. Kita tidak akan menyelesaikan ini dalam 1-2 hari, tetapi framework ini insya Allah akan bisa support our struggling students tentang bagaimana kita memperlakukan mereka itu, karena tadi rohnya adalah diferensiasi. Bagaimana dengan kita memahami bahwa siswa kita itu ada kebutuhan yang berbeda, punya potensi yang berbeda, kemudian kita mencoba memperlakukan mereka sesuai dengan keadaan itu, itulah yang akan membuat bagaimana kita apa namanya kurikulum ini menjadi accessible to all students termasuk dengan ini. Jadi di quote terakhir saya itu Pak, saya menuliskan di sini bahwa mana dia? Small changes can help scaffold support, seperti itu. Small changes can help scaffold support. Jadi maksudnya ya pokoknya yang perubahan-perubahan kecil dulu leh. Mungkin terlalu ideal kalau kita mengharapkan sesuatu, misalnya apalagi tadi sudah bolak-balik dikatakan bahwa budaya kita itu bukan membaca. Kemudian saya sendiri punya pengalaman pribadi Pak, dari kecil anak-anak saya itu saya biasakan mendongeng, membacakan cerita, dan itu bertahan sampai dia SMP. Bertahan sampai dia SMP, tapi begitu dia masuk di kelas 3, di kelas 2 di mana pembelajaran dilakukan online dengan serbuan gadget dan penggunaan beberapa informasi yang mereka mesti dapatkan dari situ, dan saya sendiri menyaksikan betapa sesuatu yang saya bangun dari awal dengan susah payah itu tergradasi dengan gadget ini. Jadi kita bukan mau mengatakan war to gadget ya, bahwa misalnya ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi balik lagi Pak, itu tadi bahwa small changes can have scaffold support, saya kira seperti itu Pak. Thank you. Maaf Dek Dwi, tadi ada saya membaca pertanyaan di kolom chatnya ini, apakah ada perbedaan antara lead-in activity dan pre-reading? Lead-in activity adalah istilah lain dari pre-reading activity. Jadi maksudnya ini adalah kegiatan awal, bagaimana untuk membangun koneksi dan ya, Ibu Lia, seperti itu. Jadi itu tadi ya, sama aja. Okay, maybe last question, ma'am, from Ma'am Lia. Oke, Silakan, Ma'am ma'am. Lia, silakan. This will be the last question, ma'am. Oke, thank you, Ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, terkait dengan tadi materi yang terakhir, saya cukup tertarik dan ternyata berdasarkan pengalaman saya pernah terapkan tapi saya mendapatkan beberapa kesulitan. Yang pertama itu kita harus meluangkan banyak waktu untuk mencari banyak materi-materi yang berbeda untuk level yang berbeda. Jadi saya dulu pakai istilah level dan level A, B, C, D. Jadi A itu yang paling pintar, baru B, terus D yang terakhir. Dan kesulitan saya di situ adalah bagaimana meluangkan banyak waktu untuk mencari materi-materi yang soal-soal yang berbeda dari tiap levelnya. Dan yang kedua, kesulitan yang saya hadapi itu hari adalah pada yang untuk level D itu kalau cuma satu orang mungkin that's okay, tapi pada saat siswanya ada lebih dari 5 orang, kewalahan saya Jadi biasa saya minta bantuan dari level A yang saya jadikan tutor sebaya untuk membantu saya, tapi untuk di level C mereka biasanya Jadi pertanyaan saya adalah, adakah solusi untuk masalah-masalah seperti yang saya temukan itu? Iya, gitu. Thank you, Oke. Ini saya bagikan link. Kalau yang ini khusus untuk annoying behavior, tapi gini nih, saya hapus aja ya. Maksudnya, ini boleh. breakingnewsenglish.com. Ini banyak sekali materinya yang berjenjang. Jadi kita sekali lagi tadi saya mengambil contoh untuk word football dan juga annoying behavior itu adalah level 6. Itu ada level 5, level 4, level 3 dengan judul yang sama, dengan panjang teks yang berbeda, dengan kata-kata yang lebih mudah, pertanyaannya macam-macam udah banyak sekali di bawahnya. Saya bukan mengambil pertanyaan dari situ ya, karena saya mau mencoba untuk engage-nya Ibu Bapak tadi tentang bagaimana lead in, kemudian what's hot-nya dan seterusnya, tapi itu bisa menjadi satu referensi. Ada banyak yang lain Ibu Bapak sebenarnya direkomendasikannya ada juga, tapi ada yang berbayar. Nah, kalau yang ini free dan banyak sekali temanya luas tentang health, tentang lifestyle, tentang sport dan seterusnya ada banyak. Jadi boleh coba diakses yang ini breakingnewsenglish.com untuk tadi memperkaya kesulitan mencari materi gitu. Jadi ini insya Allah alhamdulillah sangat membantu Ibu, tinggal memilih nanti penyesuaiannya. Kemudian pertanyaan tentang apa tadi yang kedua ya, Dwi? Sorry Dwi, boleh dibantu? Bagaimana caranya untuk menggather siswanya tadi itu yang tadi katanya ada yang kebanyakan tier 3. Iya. Kebanyakan tier 3, aduh, tantangan banget itu. Tantangan banget itu ya tier 3. Saya pikir kita mulai dengan pengenalan dulu karakteristik siswanya. Alhamdulillah, semoga tidak dianggap berarti sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan. Kemarin saya aktif di grup menggerak dan itu ada bahagian dari sana untuk membuat kesepakatan awal dengan siswa. Misalnya kemudian tentang bagaimana kita berusaha untuk mengenali tipe belajar siswanya, mereka ada di mana. Mungkin kita mau mulai dari situ dulu untuk bagaimana mengenal mereka, untuk mengetahui minat-minat yang mereka miliki, untuk mengetahui kecenderungan belajarnya seperti apa, termasuk sebentar untuk menyesuaikan. Saya ada dikirimkan oleh Ibu Ainal resource buku bacaan yang digunakan, buku teks yang digunakan oleh Ibu Bapak semuanya. Lalu saya ngambil tema besar, ada spot mulai kayaknya mulai dari health, kemudian masuk ke sport, lalu saya memutuskan untuk mengambil ini yang saya ambil tadi dari breakingnewsenglish.com gitu. Jadi ya itu tadi ada Bapak nih Pak, ini juga digital literasi gitu, bahwa dengan menyesuaikan anak-anak dia sukanya di situ,
Maka kita harus memang juga bisa dengan pembacaan itu, dengan data driven itu, kita lantas menyesuaikan strategi-strategi yang dapat dilakukan dan kita gunakan di kelas. Ibu, ada dua istilah ya di dalam kelas. Ada namanya strategi dan ada namanya intervensi. Itu agak berbeda. Kalau strategi itu biasanya adalah resources yang digunakan untuk melakukan beberapa hal-hal, misalnya seperti yang tadi five strategies dari MTSS itu masuk kategori dari strategis. Kalau intervention biasanya adalah evidence based yang sudah terbukti efektif, lalu kita mau uji cobakan di tempat kita juga. Tetapi di situ harus ada durasi waktu tertentu yang dilakukan dan juga untuk meluangkan waktu untuk melihat apakah itu efektif atau tidak. Gitu ya. Jadi itu namanya intervensi. Entah kita mau menggunakan intervensi atau strategi mana yang benar-benar sesuai, ibu sendiri yang paling mengenal sesuanya. Ibu sendiri yang punya waktu paling banyak untuk mencermati tentang minatnya mereka, tentang kesukaannya mereka, tentang seperti apa motivasinya, bagaimana menghadapi mereka. Jadi ya itu tadi, bahwa kita tidak bermaksud, tadi saya buka di awal bahwa where our students, bukan di awal, di akhir-akhir tadi sekaitan dengan pertanyaannya Pak Sutrisno tadi, where the students are and where we want them to be. Itu barangkali memang too big gitu. Tetapi sekali lagi small changes yang akan kita lakukan itu, saya tampakkan saja ya final quote-nya, bahwa small changes bahwa small changes apapun yang kita lakukan, small changes can help scaffold support, yang tujuannya ini adalah memang untuk mensupport siswa. Dan jika kita mengusung differentiated instruction, saya kira itu adalah langkah yang sangat mulia untuk to make our students being human gitu, untuk memanusiakan mereka, untuk menerima bahwa mereka barangkali adalah makhluk unik yang beda satu sama lain gitu Bu. Tetap semangat ya Bu. Gitu. Oke, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Adik Dwi, sudah jam 10:02. So I thank you very much for your kind attention. Semoga ada sesuatu yang bisa ngehook, yang bisa tinggal. So pokoknya challenge ini akan kita hadapi bersama-sama. Thank you very much. Saya kembalikan kepada Adik Dwi. Thank you very much, ma'am, for the insightful and wonderful presentation. So I hope we can get valuable insight for today's workshop. Okay, so as we draw to our end session, so we have come to the photo session. So kindly turn on your camera, please, and would like Thank to you. take Great. a picture for all of you. Okay, so Ma'am Ulfa, are you ready, ma'am? Yes, ma'am. Okay, so please, for the first screen, kindly turn on your camera, please. We will wait for 3 seconds. Okay, so first screen, 1, 2, 3, smile. Okay, next for the second screen, kindly turn on your camera, please. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Okay, so that is for today's session. Thank you very much for your attention and wonderful participation. So we hope that we can meet again in the next session. And I would like to give it back to Ma'am Ainal, or should we close the meeting? Ya, makasih semuanya. Makasih Mem Tuti. Semua ada chat-chat semuanya bilang, ih bagus banget materinya ya. Thank you banget. Oke.